Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rico Ronaldo Hutagaol, NIM 2010714. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat ukur osiloskop. Apa itu osiloskop? Osiloskop merupakan alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Secara umum, osiloskop berfungsi untuk menganalisis sifat suatu besaran yang berubah-ubah terhadap waktu. Besaran yang dihasilkan tersebut seperti nilai frekuensi, periode, dan tegangan dari sinyal yang dapat diamati melalui bentuk gelombang yang dihasilkan pada layar osiloskop. Selain itu, osiloskop juga dapat digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu, membedakan arus AC atau arus bolak-balik dan arus DC atau arus searah, serta mengecek noise pada sebuah rangkaian listrik dan hubungannya terhadap waktu. Pada umumnya, osiloskop dapat menampilkan grafik dua dimensi. Osiloskop dapat mengukur karakteristik yang berbasis tegangan atau voltage pada sumbu Y dan mengukur karakteristik yang berbasis waktu atau time pada sumbu X. Pengukuran berbasis tegangan yaitu amplitudo adalah ukuran besarnya suatu sinyal atau tingginya puncak gelombang. Pengukuran dari puncak tertinggi ke puncak terendah atau VPP. Mengukur salah satu puncaknya saja, baik yang tertinggi maupun yang terendah dengan sumbu X dan tegangan rata-rata. Pengukuran berbasis waktu yaitu frekuensi atau jumlah getaran dalam satu detik, periode waktu untuk satu getaran, duty cycle, perbandingan lama kondisi on dan dengan kondisi off pada setiap periode, rise time, waktu perubahan sinyal terendah ke tertinggi, fall time, waktu perubahan sinyal tertinggi ke terendah. Apa saja sih fungsi dan kegunaan osiloskop? Yang pertama, digunakan untuk mengukur tegangan listrik dan relasi terhadap waktu. Yang kedua, mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi. Yang ketiga, mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Yang keempat, membedakan arus AC dan arus DC. Dan yang kelima, mengetahui noise pada sebuah rangkaian listrik. Terdapat dua jenis osiloskop, yaitu osiloskop analog dan osiloskop digital. Apa sih perbedaan osiloskop analog dan osiloskop digital? Osiloskop analog merupakan osiloskop yang memanfaatkan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron dalam tabung sinar katoda sehingga bentuk gelombang dapat diamati pada layar display. Sedangkan osiloskop digital merupakan osiloskop yang dapat mencuplik bentuk gelombang yang diukur dan dengan menggunakan ADC atau Analog to Digital Converter dapat mengubah besaran tegangan menjadi besaran digital. Berikut contoh osiloskop digital dan osiloskop analog. Terdapat tombol-tombol pada kontrol osiloskop. Yang pertama ada fokus, digunakan untuk mengatur fokus. Yang kedua ada power, untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Yang ketiga ada intensity, untuk mengatur kecerahan garis yang ditampilkan di layar. Yang keempat ada trace rotation, mengatur kemiringan garis sumbu Y sama dengan 0 pada layar. Yang kelima ada volt per div, mengatur nilai tegangan yang diawali oleh satu div pada layar. Yang keenam ada time per div, mengatur besar nilai waktu yang diawali oleh satu div pada layar. Yang ketujuh ada exposition, mengatur posisi normal sumbu X atau ketika tidak ada sinyal masukan. Yang ke-8 ada Y position, mengatur posisi normal sumbu Y atau ketika tidak ada sinyal masukan. Yang ke-9 ada ground, digunakan untuk melihat posisi ground pada layar. Yang ke-10 ada AC atau DC, untuk mengatur sinyal yang dapat dilewatkan yaitu sinyal AC atau sinyal DC.
Yang ke-11 ada layar untuk menampilkan bentuk gelombang input dan output. Yang ke-12 ada trigger untuk trigger dari luar. Yang ke-13 ada CAL2VPP untuk kalibrasi awal sebelum osiloskop digunakan. Yang ke-14 ada channel CH1 digunakan untuk terminal masukan gelombang input dari rangkaian. Ada channel CH2 terminal masukan gelombang output dari rangkaian. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan cara menggunakan osiloskop pada software Proteus 8 profesional. Di sini saya akan memberikan contoh rangkaian sederhana untuk mengukur menggunakan alat osiloskop. Alat yang akan diukur yaitu speakers. Di sini saya akan mengukur speaker dengan menggunakan alat osiloskop. Yang pertama kita masukkan instrumen osiloskopnya. Di sini sudah lengkap, sudah ada 4 channel. Channel A, B, C, dan D. Channel A yang kuning, channel B yang biru, channel C yang merah, dan channel D yang hijau. Lalu kita masukkan materialnya, device-nya, yaitu speaker. Lalu kita akan memasukkan generatornya, yaitu sine-nya, yang untuk menampilkan dalam bentuk gelombang sinus nanti atau sebagai inputannya. Sekarang kita masukkan ground sebagai masukan untuk sebagai outputnya. Di sini si sine-nya kita sambungkan ke speaker, dan si ground-nya kita sambungkan ke bagian yang satu lagi di speaker. Lalu sekarang kita menggunakan satu channel saja, yaitu cuma channel A. Kita hubungkan channel A di antara ke bagian yang ini. Berikut merupakan contoh rangkaian sederhana menggunakan alat ukur osiloskop. Alat yang akan diukur yaitu speaker. Sebelum kita jalankan, kita akan mengatur sine-nya yang untuk menampilkan dalam bentuk gelombang sinus nanti. Amplitudonya kita buat 10 volt saja. Frekuensinya kita buat 100 Hz. Lalu kita okekan saja. Kemudian kita run. Nah, berikut sudah muncul gelombang dalam digital osiloskopnya, dalam layar digitalnya. Karena kita cuma menggunakan satu channel, yaitu channel A, channel B dan C dan D-nya kita matikan saja, kita off-kan saja. Channel B-nya kita off-kan, channel C-nya kita off-kan, channel D-nya kita off-kan. Di sini ada position untuk mengatur posisi secara vertikal. Sekarang knob posisinya kita arahkan ke 2. Lalu kita akan mengukur baik. Nah, ini trigger sebagai untuk menggerakkan gelombangnya secara horizontal.
Sekarang kita akan menghitung titik puncak satu ke titik puncak lainnya, atau yang disebut dengan VPP, voltage P2P. Dengan cara kita atur menjadi 5 volt. Lalu kita hitung di sini 5 volt ini berfungsi untuk menentukan bahwa satu kotak ini mempunyai nilai sebesar 5 volt. Lalu kita hitung dari titik puncak satu ke titik puncak lainnya ada berapa kotak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak. Lalu kita kalikan saja 9 kotak dikali 5 volt. 9 kotak dikali 5. Karena satu kotak tadi hitungannya 5 volt. Dan hasil VPP-nya kita memperoleh yaitu 9 dikali 5 yaitu 45 volt. Untuk menghitung nilai periodenya, kita harus mengatur knob time per diff-nya. Saya mengatur knob time per diff-nya sebesar 2 milisecond. Kemudian kita hitung total diff dalam satu gelombang penuh. Ada 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gelombangnya. Satu gelombang, satu titik, satu kotak ini memiliki nilai 1 milisecond. Jadi ada total 10 kotak yaitu 1 kali 10 yaitu 10 milisecond. Jika kita ubah dalam bentuk second menjadi 10 pangkat minus 2. Itu merupakan nilai periodenya. Setelah menghitung nilai periode, kita bisa langsung menghitung persamaan frekuensinya atau nilai frekuensinya, yaitu dengan memasukkan persamaan F sama dengan 1 per T, di mana T adalah periode. Kita buat di sini saja. Kita buat slide baru, new slide. Yaitu tadi F sama dengan 1 per T. T merupakan nilai periode yang sudah kita cari terlebih dahulu. Kemudian untuk menghitungnya sama jadi 1 per 100 pangkat minus 2. Pangkat minus 2. Pangkat minus 2.
Nah, setelah itu karena dia 1/pangkat -2, dia menjadi berbalik, jadi 1/100/1 sama dengan 100 volt. Nah, untuk nilai frekuensinya sudah ditemukan, yaitu 100 volt. Sama dengan saat kita tadi memasukkan ini nilai sinnya. Frekuensinya 100 sesuai. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.